Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video part 2 ya untuk hari ini. Kita langsung aja untuk saham yang pertama yaitu Elsa. Elsa hari ini kembali menguat lagi ya, 1,82% ya, sempat menyentuh resisten 338. Sayangnya nggak bisa tembus. Kita lihat aja apakah dia besok lanjut breakout 338 atau enggak. Nah, kalau yang sudah punya mungkin sudah mesti hati-hati. Kalau misalkan dia nggak berhasil tembus ya mungkin bisa TP dulu. Kalau dia kembali turun lagi mungkin di bawah 334 mungkin udah bisa TP. Tapi kalau misalkan dia lanjut, next targetnya yaitu di 354 untuk saat ini ya. Nah, kita harapkan bisa tembus ya untuk Elsa. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini. Selanjutnya adalah NNRG. Nah, untuk NNRG ini masih belum berhasil menembus 298 ya. Ini cukup kuat resistennya. Saya lihat juga di 298 dan di 300 cukup tebal ya. Kalau misalkan dia nggak sanggup untuk tembus ya mungkin masih ada kemungkinan besar dia akan koreksi lagi. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus 298 dan 300 ya, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi untuk tembus resisten di 306-nya juga. Ini cukup kuat juga untuk di 306-nya. Jadi dipantau aja. Mungkin yang sudah punya masih bisa hold. Mungkin yang kalau masuk di tanggal 19. Tapi jaga-jaga aja kalau misalkan ternyata dia nggak sanggup untuk tembus, dia ternyata balik lagi ke bawah. Berikutnya adalah Raja. Nah, ini Raja boleh diperhatikan lagi ya. Ini sudah ada penguatan lagi. Kira-kira apakah dia akan tembus 1005-nya ini ya. Kalau misalkan tembus 1005, mudah-mudahan sih kalau misalkan tembus targetnya adalah sekitar di harga 1045 ya. Kalau misalkan bisa ke 1045 lumayan ini. Jadi dipantau aja kalau 1045 tembus ya mudah-mudahan juga bisa lanjut lagi mungkin di sekitar harga 1120. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata turun ya tunggu dulu, jangan masuk dulu, jaga-jaga misalkan takutnya dijebol atau close di bawah 955. Kalau close di 900 di bawah 995 sebaiknya tunggu aja dulu apakah dia akan tembus juga 895-nya atau 895. Tapi ini sudah boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi apalagi bisa menembus 1005 di perdagangan besok untuk Raja. Selanjutnya adalah RMKE. Nah, RMKE hari ini menguat 5,5% ya, berhasil breakout 1010 dan juga breakout 1040. Nah, kita lihat apakah besok dia akan menembus 1065 dan 1080-nya. Kalau bisa tembus 1080, mudah-mudahan target di 1130 tercapai. Tapi kalau misalkan nggak tembus 1080 ya mungkin yang sudah masuk di bawah hari ini boleh TP dulu. Tapi kalau ternyata dia kuat tembus 1080 ya kita doakan aja bisa ke 1130 untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WIRK. Ini WIRK sudah mungkin sekitar 4 hari ya setelah terkoreksi di tanggal 20 lalu dia bergerak terkoreksi terbatas ya di tanggal 21 sampai dengan hari ini tanggal 25 belum berhasil menembus 320 atau belum berhasil close di atas 320. Ini boleh diperhatikan aja pergerakannya. Hari ini lumayan ada yang beli ya. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan dia besok bergerak di atas 320. Ya, kalau bisa bergerak di atas 320 dan bisa bertahan di atasnya, mungkin targetnya bisa sekitar di 408 dulu untuk saat ini. Jadi diperhatikan aja untuk work kalau misalkan dia kuat di atas 320. Nah, dan untuk harga support ini di bawah ini, harga close support yaitu di 228, masih ada low-nya juga. Ini juga bisa dijadikan sebagai support di 272. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu MNCN. Nah, MNCN hari ini koreksi 1,2% ya. Tapi masih boleh dipantau atau mungkin teman-teman ada yang ambil juga waktu merah
itu juga boleh selama masih di atas 795. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok lanjut menguat dan menembus 815, targetnya di 845 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia turun dan close di bawah 795, ini sudah mesti hati-hati ya. Kalau misalkan close di bawah 795, ini mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan masih mau hold, lihat aja apakah dia akan mantul lagi di 775 atau enggak. Tapi kalau tembus 775 ya sebaiknya keluar aja. Tapi kalau harapannya besok dia mantul lagi naik dan bisa breakout 815, ini boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah Breeze. Nah, Breeze hari ini sempat naik ya, sudah sempat menyentuh ke harga 1435 ya, dan sudah sampai target sebetulnya ini. Nah, kita lihat apakah dia besok akan lanjut lagi atau dia akan sideways dulu. Nah, kalau lanjut lagi pastikan dia bisa breakout 1435, tapi kalau mungkin juga ada teman-teman yang spekulasi buy pada waktu closing merah seperti ini dengan harapan besok bisa jualan lagi di 1435, itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, pastikan aja dia nggak tembus 1370 ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 1370, tunggu dulu buat yang belum punya. Tapi kalau misalkan dia menguat ya, atau dia sideways dulu paling enggak ya beberapa waktu, 1-2 hari misalnya masih menguat, selama dia nggak jebol low-nya hari ini, mungkin teman-teman juga bisa ambil posisi mungkin di atas harga 1390. Targetnya ya untuk Breeze kalau bisa tembus 1435 masih di 1480 untuk saat ini. Selanjutnya Arto. Nah, Arto juga hampir mirip ya sama WRIG. Nah, ini nah ini dia belum bisa menembus 5.825 atau belum bisa close di atas 5.825. Ini juga masih boleh diperhatikan dalam beberapa hari ke depan ya, kalau misalkan untuk Arto ini berhasil menembusnya. Targetnya untuk saat ini mungkin bisa ke sekitar 6.600 dulu ya. Semoga tercapai kalau misalkan bisa tembus. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, kita lihat apakah dia akan mantul di area sekitar 4.675-nya. Selanjutnya adalah Bekap. Nah, ini Bekap juga boleh diperhatikan, dia masih bertahan di atas harga 106 sampai saat ini. Nah, kalau misalkan dia ada penguatan lagi ya, atau ada kenaikan besok, lihat aja targetnya di 115 dulu. Ini ada resisten ya. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke 121 untuk target berikutnya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Buka. Nah, ini Buka kemarin sudah kita bahas ya. Dia akhirnya berhasil breakout 262 dan juga sudah capai target di 272. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang masuk ya ketika dia breakout 262-nya. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia lanjut, tapi kalau dia koreksi lagi dan close di bawah 262, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia lanjut, apalagi kalau dia bisa breakout high-nya hari ini ya di harga 274, mungkin teman-teman bisa ambil posisi lagi ya, dan targetnya nggak terlalu panjang untuk saat ini, mungkin di sekitar 268. Nah, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk Buka di esok hari. Berikutnya adalah MLIA. Nah, MLIA hari ini bagus ya, naik 3,7%. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut, target berikutnya adalah di sekitar harga 580. Nah, kalau bisa tembus 580 dan bisa tembus 590, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja pergerakannya masih oke. Dan kalau misalkan dia terkoreksi besok, koreksinya mudah-mudahan nggak tembus dari harga 550 ya. Nah, ini MLIA masih oke untuk diperhatikan di perdagangan besok. Selanjutnya adalah CAK. Nah, CAK berhasil rebound ya di sekitar EMA 10. Ini boleh diperhatikan lagi kalau ternyata besok dia lanjut naik lagi. Nah, perhatikan aja kalau dia tembus 278 dan juga tembus high-nya hari ini.
Targetnya nggak usah jauh-jauh ya, kalau misalkan teman-teman sekiranya mau ambil posisi dan semoga dia kuat naik, targetnya mungkin sampai ke resisten di harga 304, atau kalau mau ternyata dia kuat bisa juga pakai resisten di 338 dulu. Saham berikutnya adalah BRPT. Nah, ini boleh diperhatikan besok ya. Kalau misalkan dia kembali menguat dan bisa menembus high-nya hari ini atau kembali menghijau ya di atas harga 815. Nah, kalau bisa ke 815, target terdekat di MA100 yaitu di 845 dan juga di 865. Kalau bisa tembus, ini akan sangat bagus, apalagi bisa bertahan di atas 865. Selanjutnya adalah Emior. Nah, Emior sudah terkoreksi 2 hari dan hari ini dia doji ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia lanjut naik lagi nih. Kalau lanjut naik lagi, mudah-mudahan bisa tembus juga targetnya atau resisten 2520-nya. Nah, kalau bisa lanjut lagi ya mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi untuk MIR. Tapi kalau ternyata dia besok malah turun, ya sebaiknya jangan masuk dulu. Ini buat yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya mungkin masih bisa hold pada kondisi doji seperti ini, mungkin dengan harapan besok dia lanjut naik lagi. Tapi juga udah mesti hati-hati ya, karena ini sudah cukup tinggi kenaikannya, jadi trailing stopnya jangan lupa buat teman-teman yang sudah beli dari harga bawah. Dan hari ini juga ICBP kembali menguat lagi ya, 1,06% ya, berhasil menembus 9.500, tapi dia belum bisa menembus previous high-nya yaitu di 9.525. Ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut besok, targetnya adalah di 9.750. Berikutnya adalah AMRT. AMRT hari ini juga menguat 2,6% ya, belum bisa menembus harga 2.700. Sudah menembus maksudnya, tapi belum close di atasnya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia lanjut. Nah, mudah-mudahan dia bisa bikin ATH baru untuk AMRT. Mungkin teman-teman sudah hold lama untuk saham ini, mudah-mudahan masih bisa terus uptrend ya. Saham berikutnya adalah Jekon. Nah, Jekon sempat turun ya sampai ke level harga 187, tapi ternyata kembali menguat lagi. Ini juga boleh diperhatikan kalau ternyata dia bisa lanjut menguat lagi, targetnya 204 dan 222. Kalau bisa kuat naik lagi ya mudah-mudahan ke 232 tercapai. Nah, Jekon ini cukup kencang ya kalau sudah jalan, jadi perhatikan aja pergerakannya besok kalau dia bisa menembus high-nya hari ini yaitu di atas harga 187. Dan saham yang terakhir yaitu Dewa. Dewa hari ini koreksi ya, 1,4%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi. Hari ini dia sempat menyentuh ke level harga 64. Tapi kalau kembali menguat, targetnya mungkin kalau teman-teman mau copet-copet boleh target di 70 dulu. Atau kalau misalkan ternyata di 70 bisa kuat tembus, mudah-mudahan sih bisa ke harga 74 dulu untuk Dewa. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan besok. Dan saham yang terakhir adalah PTPP. Nah, PTPP ini sudah kembali menguat ya. Ini setelah sekitar 1 minggu dia naik lagi. Nah, ini boleh diperhatikan untuk PTPP selama masih bertahan di atas harga 875. Kalau masih bertahan di atas 875, teman-teman silakan ambil posisi atau ambil posisi kalau misalkan masih dapat di sekitar harga 880 ya. Target terdekatnya yaitu di sekitar harga 920 dan juga di EMA 100-nya di 940. Ini juga boleh dipantau pergerakannya. Oke, mungkin untuk video yang kedua untuk hari ini sampai di PTPP dulu. Nanti akan saya sambung lagi ke video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Buat yang baru nonton di channel ini atau baru lihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.